warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bekti Tandaning Tiasundoro. Saya dosen tetap dari Program Studi Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Indonesia. Saya mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia ini pada semester Gasal tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah yaitu MKUN 06002. Adapun mata kuliah ini bertujuan untuk mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya dan keterampilannya dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan karangan ilmiah serta mempresentasikan hasil pemikirannya secara terorganisir dengan pemilihan diksi yang tepat. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar dan berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat menyampaikan gagasan atau ide dengan penulisan yang efektif. Misalnya dengan belajar dan berlatih mengenai dasar-dasar penulisan yang dibutuhkan bagi mahasiswa. Dalam hal ini, latihan diwujudkan dalam aktivitas menulis karangan ilmiah. Selain itu, dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia atau dalam mata kuliah bahasa Indonesia, mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia ragam baku atau resmi ataupun juga formal dengan tujuan untuk membiasakan mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ragam formal ataupun ilmiah. Selain itu, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan menambah kosakata ragam formal yang juga harus dikuasai. Pembiasaan ini dilakukan khususnya dalam kegiatan misalnya presentasi, diskusi, atau pada saat memberikan tanggapan atau juga pertanyaan pada dosen dalam proses pembelajaran. Selain itu, mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa dapat menggunakan bahasa Indonesia ragam tulis maupun lisan dengan baik sesuai dengan kaidah atau aturan dalam bahasa Indonesia. Perkuliahan Bahasa Indonesia diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan juga daring melalui platform e-learning resmi UAJY, yaitu situs kuliah. Di dalam situs kuliah, mahasiswa dapat mengakses RPS ataupun materi perkuliahan, dapat juga melakukan dan juga mengisi kuis interaktif, serta mengunggah tugas secara daring. Selain itu, beberapa metode juga digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu SCL atau Student Centered Learning, Collaborative Learning, kemudian ada pembuatan mind map, Project Based Learning, dan juga Small Group Discussion. Jadi di dalam proses pembelajaran ini, mahasiswa juga dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok. Untuk capaian pembelajaran yang ada di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yang pertama yaitu CPL 1 berkaitan dengan sikap, menunjukkan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan. Yang kedua atau CPL 2 berkaitan dengan sikap, yaitu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. CPL 3 berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk CPL 4 berkaitan dengan keterampilan umum, yaitu menguasai teknik berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. CPL 5 berkaitan dengan kemampuan khusus, yaitu mampu berkomunikasi interpersonal baik lisan maupun tulisan serta terampil dalam kerja sama tim. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan, yang pertama yaitu CPMK 1 berkaitan dengan mampu menulis kalimat dan paragraf efektif sesuai dengan kaidah IYD. CPMK 2 mampu mempresentasikan hasil pemikiran dengan baik.
CPMK 3 menguasai teknik penulisan kutipan dan juga daftar pustaka sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Dalam hal ini karena program studi informatika menggunakan kaidah penulisan IEEE atau citasi IEEE style. Kemudian untuk CPMK 4 berkaitan dengan mampu menghasilkan karya tulis ilmiah dengan kaidah penulisan dan struktur penulisan yang tepat. Dalam hal ini, untuk di program studi informatika akan dilakukan pembuatan esai ilmiah. Buku referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan dari Kemdikbud, kemudian KBBI dari Kemdikbud, dan pedoman citasi IEEE style, serta buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi yang ditulis oleh Mentas tahun 2021 dan beberapa referensi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia meliputi RPS yang dapat diunduh melalui e-learning ataupun LMS UAJ, yaitu situs kuliah, PowerPoint, kuis, video pembelajaran, diktat, dan juga penggunaan aplikasi. Dalam hal ini adalah Mendeley untuk pengorganisiran dari citasi ataupun daftar pustaka. Kemudian materi pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia dibagi menjadi 16 pertemuan dengan 14 pertemuan di kelas dan juga 2 pertemuan untuk ujian ataupun untuk tes. Pertemuan pertama membahas tentang pengantar kalimat efektif dan pretest. Pertemuan 2 kalimat efektif, pengembangan kalimat dan juga tugas CPMK 1. Pertemuan 3 membahas tentang paragraf efektif, pengembangan paragraf, tugas CPMK 1. Dan pertemuan keempat EYD yaitu bagian 1, dan pertemuan kelima EYD bagian 2 yaitu pembuatan mind map. Dan ada penilaian tugas CPMK 1. Pertemuan keenam ada kuis CPMK 1 berkaitan dengan kalimat dan paragraf efektif secara keseluruhan. Pertemuan ketujuh berkaitan dengan pengenalan dan pembuatan konsep presentasi dengan pitch deck. Pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester berkaitan dengan membuat presentasi dengan pitch deck tentang produk teknologi tertentu. Pertemuan ke-9 berkaitan dengan materi presentasi yang baik dan juga topik masalah presentasi. Pertemuan ke-10 mempresentasikan topik yang dipilih secara berkelompok. Pertemuan ke-11 berkaitan dengan kutipan, parafrasa, membuat citasi dengan Mendeley, topik karya ilmiah. Kemudian pertemuan ke-12 berkaitan dengan struktur essay atau pembuatan karangan ilmiah. Di sini kita akan membahas tentang pendahuluan dan juga pertanyaan pengumpulan data. Untuk pertemuan ke-13 kita juga akan membahas tentang struktur essay, yaitu pembuatan deskriptif dari hasil dan juga pembahasan. Kemudian pertemuan ke-14 kuis 2 berkaitan dengan parafrasan CPMK 3, dan pertemuan ke-15 membahas tentang struktur esai, simpulan dan juga pustaka IEEE. Pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Di sini akan dilakukan penilaian hasil karya esai ilmiah. Penilaian dalam mata kuliah Bahasa Indonesia mencakup 4 komponen utama sesuai dengan CPMK-nya, yaitu terdapat 4 CPMK. Untuk CPMK 1 nanti ada tugas kuis 1 UAS esai ilmiah, total bobot 30%. Untuk CPMK 2 nanti berkaitan dengan presentasi. Di sini akan dilakukan 2 kali presentasi, yaitu presentasi 1 berkaitan dengan pitch deck untuk UTS dan juga presentasi 2 pada pertemuan ke-11 dengan bobot 20% total. Kemudian CPMK 3 nanti akan dilakukan kuis 2 berkaitan dengan parafrasa dan juga UAS berkaitan dengan esai ilmiah dengan bobot 25%. Dan CPMK 4 nanti pembuatan esai ilmiah secara keseluruhan dengan total bobot 25%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Rubrik ini juga sudah disampaikan pada awal pembelajaran pada kontrak perkuliahan. Selain itu juga nanti pada saat akhir perkuliahan itu akan disampaikan nilai secara keseluruhan sebagai bentuk keterbukaan penilaian, bentuk keadilan dan juga umpan balik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang terbuka dan berpusat pada mahasiswa untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang lebih dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada materi pertemuan 2, yaitu kalimat efektif. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Sudah sarapan?
Nah, hari ini kita masuk ke kelas Bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan kedua, ya. Kita akan sedikit ingat kembali ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan ini dulu. Saya mau tanya. Nah, yang betul presensi atau absensi? Absensi. Absensi, kenapa? Karena absen. Absen. Ada yang punya pendapat berbeda? Ini kan setiap hari nih, ya. Setiap hari kalian pakai istilah ini. Yang betul presensi atau absensi? Apa Mbak Lisya? Jadi karena kalau di Inggris kan present artinya hadir kan, terus karena kita tinggal di Indonesia mungkin di apa ya, mungkin diubah sedikit jadi presensi. Presensi berarti maksudnya ke unsur serangka bahasa Indonesia. Oke. Ada yang punya pendapat berbeda? Pilih presensi angkat tangan. Oke, yang absensi? Oke, loh, tadi jawabannya apa? Alasannya presensi, kenapa alasannya presensi? Itu alasannya kenapa nggak milih presensi dulu? Oke. Itu unsur Jawabannya adalah presensi. Kenapa? Karena kalau absensi artinya Anda mencatat ketidakhadiran. Ya, absen artinya alpa gitu ya. Jadi yang betul penggunaannya itu adalah presensi ya. Nanti silakan bisa presensi dulu ya. Seperti biasa nanti di sistem kita akan cek gitu ya. Nanti saja kita akan review sedikit materi ini. Ini sudah kita berikan pada saat pertemuan pertama. Kalau yang namanya bahasa lisan dengan bahasa tulis sama atau beda? Beda? Kalau misalnya saya sampaikan di kelas gitu ya, makan yuk. Makan yuk. Yuk. Ya, itu bahasa lisan, betul. Kenapa? Tadi kok ada yang Abi menjawab yuk. Kenapa menjawab yuk? Kenapa? Ajakan. Padahal kan tidak disebutkan ya siapa yang mengatakan apa. Tapi kalau misalnya di papan tulis saya tulis makan yuk. Ketika kalian masuk ke kelas ya, Anda masuk kelas, Anda membaca ini siapa yang menulis? Siapa yang menyampaikan? Ya, ini bedanya bahasa lisan dengan bahasa tulis. Apa? Kalau bahasa lisan itu kita harus kita hanya melihat konteksnya saja. Tadi saya menyampaikan makan yuk, Abi jawab yuk. Ya, Alex jawab yuk. Padahal tidak ada yang menyebutkan Butias mengajak makan mahasiswa, nggak ada kan? Tapi kalau di papan tulis, kalian akan muncul pertanyaan. Siapa yang menyampaikan? Kepada siapa? Siapa yang nulis? Kan gitu. Ya, jadi kalau bahasa tulis itu nggak bisa kalau hanya predikat saja. Ini namanya predikat. Kalau bahasa tulis kita butuh lengkap, minimal ada subjek, predikat, objek. Nah, minggu lalu kita sudah bahas ya, ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Kalau subjek ini dengan objek hampir sama ciri-cirinya. Kemudian kalau predikat itu menjawab pertanyaan bagaimana ataupun mengapa. Kalau keterangan itu kita pasti diawali preposisi, sedangkan yang lainnya tidak ada yang diawali preposisi. Gitu ya. Kemudian untuk subjek dengan objek itu tidak ada yang diawali kata yang ataupun preposisi. Predikat pun sama, tidak ada yang boleh diawali dengan kata yang. Gitu. Misalnya subjek kita tambah dengan kata yang di depannya. Yang Abi mau makan. Nah, ini jadinya yang apa ini artinya? Jadi ambigu gitu ya. Jadi nggak bisa gitu. Nanti kita akan bahas lagi lebih spesifik di dalam kalimat. Untuk yang materi minggu lalu ada yang mau ditanyakan dulu atau masih aman? Masih aman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam kelas bahasa Indonesia ini kita ini sudah saya sampaikan di kontrak perkuliahan, tapi untuk hari ini yang akan kita bahas itu spesifik di CPMK 1. Ya, mampu menulis kalimat dan paragraf efektif sesuai kaidah EYD. Ya, EYD-nya minggu lalu juga sudah dibagikan. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ini. Ya, minggu ini ada 4 topik jenis kalimat, konjungsi, kalimat efektif, latihan. Ini adalah 4 hal yang menjadi dasar ketika teman-teman nanti menulis kalimat.
Ya, kalau misalnya teman-teman menulis TA pun, proposal, makalah, dan lain sebagainya yang sifatnya akademik, pasti kalian harus tahu basicnya dulu ataupun dasarnya dulu. Gitu ya. Sekarang kita lihat ini. Nah, ini adalah bahasa yang kalian sudah pakai keseharian. Ya kan? Yang pertama, terima kasih. Terima kasih itu yang betul penulisannya dipisah atau digabung? Siapa yang pilih dipisah? Oke, sudah sering pakai ya? Kita lihat jawabannya apa? Terima kasih penulisannya dipisah. Kemudian yang kedua, input penulisannya dengan huruf miring atau dengan huruf tegak? Yang pilih miring, angkat tangan. Oke, sisanya berarti tegak ya. Kita lihat. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa, Mbak? DDI-nya udah ada jadi Indonesia. Sudah masuk unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Kalau dulu mungkin input ini masih istilah asing. Kalau istilah asing kita cari di dalam KBBI tidak ada, berarti itu kita tulis dengan huruf miring, gitu ya. Analisa yang betul? Kita lihat ya, jawabannya betul mana? Nah, ini sudah bahasa keseharian kalian loh. Zaman. Ikut ya. Izin yang betul dengan Z ya, bukan J. Platform miring atau tidak miring? Tidak. Miring atau tidak miring? Tidak. Oke, kita lihat ya. Kenapa sama dengan kasusnya yang input tadi? Sudah masuk unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Di mana? Dipisah atau digabung? Bisa atau digabung? Kapan di itu dipisah dan kapan di itu digabung? Kata kerja. Kata kerja itu maksudnya apa? Dipisah atau digabung maksudnya? Oh, kata kerja digabung. Berarti kapan itu dipisah? Menunjukkan keterangan tempat dan waktu, betul. Ya, contohnya di tahun itu jangan digabung tulisannya, di tahun ya dipisah. Tapi kalau di itu diletakkan di awal kalimat, ya, misalnya di tahun bla bla bla, itu berarti kita ganti apa? Ada yang masih ingat? Preposisi pada, betul. Jadi pada tahun gitu ya. Oke, ubah. Ini harusnya yang satunya ada R-nya ya. Ubah atau rubah? Ubah ya, bukan rubah ya. Kalau rubah itu adalah hewan, betul. Masih ada. Kita baca yang sebelah kiri. Penjahit wanita berpengalaman. Ya, bawahnya tukang potong wanita. Apa salahnya di situ? Kenapa? Tukang potong wanita, berarti siapa yang dipotong? Wanita. Bukan tukang potongnya yang wanita gitu. Atau yang di ini kan potong di sini konteksnya ini salon ya sepertinya ya. Karena itu modise ya, salon ya sepertinya, Larissa. Tukang potong wanita, penjahit wanita berpengalaman, tapi bawahnya wanitanya dipotong, gitu ya. Kita ke tengah, masalahnya apa nih yang di tengah? Ayam suka bakar bumi, padahal harusnya yang dibakar apa? Ayamnya. Ini kalau kita baca yang, kita kan nggak tahu ya ini arahnya kemana gitu ya. Bisa jadi ke kanan ayam suka, terus baru bawahnya bakar bumi, atau ayam bakar suka bumi, atau bisa suka ayam bakar bumi, kan kita nggak tahu gitu ya, karena tidak ada arahan yang jelas. Tapi kalau kita baca ayam suka bakar bumi, ayamnya bakar bumi teman-teman, gitu ya. Yang ke kanan, paling kanan itu ada dukung saya nyalon, tapi sebelahnya ke salon terdekat cuma 7. Padahal nyalon di sini tuh maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Mencalonkan diri menjadi anggota dewan gitu misalnya gitu ya. Kalau kita membahas tentang kalimat efektif, ini masalahnya apa kira-kira? Tidak efektif, betul. Kenapa tidak efektif? Karena kalau secara maknanya kalian tadi langsung nangkep nggak ini maksudnya apa?
Ambiguitas, betul. Apalagi? Strukturnya jelas kah? Tadi kita sudah bahas SPOK, apakah ini strukturnya jelas? Tidak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ya karena banyak masalah strukturnya, kemudian maknanya dan lain sebagainya. Kenapa? Itu masuk kaitannya dengan kalimat efektif. Nah, kita masuk ke jenis kalimat dulu. Ya, kalau kita membahas kalimat, bagaimana sih caranya kita membuat kalimat? Setidaknya kalian tahu dulu jenis kalimat. Jenis kalimat itu bisa kita buat dengan dua cara. Pertama adalah membedakan konjungsinya, kedua adalah membedakan strukturnya. Ya, yang pertama kita lihat yang paling atas itu adalah kalimat dasar ataupun tunggal. Kalau kalimat dasar atau tunggal itu satu subjek, satu predikat. Contoh, saya punya kalimat, adik menangis di kebun belakang. Mana subjeknya? Kemudian menangis itu apa ya? Predikat. Di kebun belakang? Keterangan. Masih gampang ya? Itu masih kalimat dasar atau tunggal. Ya, kita geser ke sebelah kanan dulu, kanan atas. Ke majemuk setara. Di majemuk setara ini kita sudah mulai membedakan dengan yang namanya konjungsi. Konjungsi yang digunakan itu adalah konjungsi koordinatif. Ya, kalau kalian lihat bawahnya itu sudah ada catatannya, dan atau tetapi serta lalu kemudian sedangkan itu adalah contoh konjungsi koordinatif. Ya, nah contoh kalimatnya, adik menangis di kebun belakang dan kakak main sepeda di halaman depan. Konjungsi yang saya pakai apa? Dan itu menunjukkan kesetaraan antara struktur kalimat yang pertama atau klausa yang pertama dengan klausa yang kedua dihubungkan dengan konjungsi dan. Itu namanya jadi majemuk setara. Beda lagi kalau bertingkat. Kalau bertingkat biasanya antara kanan dengan kiri atau klausa 1 dengan klausa 2 itu timpang sebelah atau berat sebelah. Ya. Kalau majemuk bertingkat itu pakai konjungsi namanya konjungsi subordinatif. Saya punya kalimat, contohnya adalah, saya pinjam namanya ya, Alex. Alex terlambat masuk kelas, sering, kelas karena begadang, karena hujan gitu misalnya. Kita lihat kalimat ini, konjungsinya apa? Karena, betul. Karena ini masuk dalam konjungsi subordinatif. Kita lihat, kalau majemuk bertingkat itu timpang dia, ada yang berat sebelah. Kalau dilihat di sini, ada istilahnya induk kalimat dengan anak kalimat. Kalau dari bahasanya induk berarti ibu gitu ya. Kalau anak ya berarti yang biasanya dia strukturnya akan lebih kecil dibanding ibunya. Nah sekarang kalau kalimat ini, mana induk kalimatnya, mana anak kalimatnya? Oke. Maksudnya apa, Rafael? Ini adalah induk kalimat, betul. Ini adalah anak kalimat, betul. Maksudnya apa, Rafael? Jadi yang kalimat anak itu melengkapi kalimat induknya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Kalau misalnya yang dimaksud berdapat berdiri sendiri itu apa sih? Kalau induk kalimat bisa berdiri sendiri. Kalau ini saya tutup, bisa nggak jadi satu kalimat? Bisa. Tapi kalau misalnya ini yang saya tutup, bisa. Ini ada informasi yang hilang. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Majemuk campuran itu gabungan antara setara dengan bertingkat. Jadi kalau kita lihat berarti ada dua konjungsi yang digunakan. Ya, ada dan juga ada subordinatif dan juga ada koordinatif. Bu, boleh nggak sih kalau buat kalimat itu menggunakan konjungsinya lebih dari dua? Hindari. Kenapa? Biasanya itu akan semakin panjang, bertele-tele, nggak jelas itu nanti intinya apa. Karena di dalam satu kalimat, maksimalnya itu hanya ada dua, satu setara dan satu bertingkat. Gitu ya. Oke. Nanti kita buat lihat contohnya ya. Nah ini. Nomor 1. Ini kita sebutkan jenis kalimatnya. Tadi ada 4 ya. Ada tunggal, setara, majemuk bertingkat, dan juga campuran. Kalau yang nomor 1 kira-kira ini apa? Ada yang tahu enggak? Angkat tangan dulu. Pipi, apa Mbak? Campuran. Yang nomor 1 campuran, tahu dari mana?
ada konjungsi dan sama karena. Ada konjungsi dan ini ya, dan karena, betul. Kalau dan ini konjungsi apa? Dan itu yang setara, karena itu yang bertingkat. Oke, dan itu koordinatif ya, setara, betul. Karena itu subordinatif gitu. Nomor 2 ada yang tahu enggak? Apa, Lex? Dasar. Tahu dari mana? Karena nggak ada konjungsinya. Tidak ada konjungsinya, betul. Terus tahu dari mana lagi? Ciri-cirinya kalimat dasar atau tunggal itu apa sih? Apa? Kenapa dengan SP? Kenapa dengan subjek predikat? Ada satu subjek, satu predikat. Subjeknya apa? Adik. Predikatnya menangis, betul. Nomor 3 ada yang tahu? Ya, apa Mbak? Bertingkat. Tahu dari mana kalau itu bertingkat? Oke, konjungsi subordinatifnya apa? Karena juga sudah ada di sini ya. Oke, nomor 4 ada yang tahu? Terakhir nih yang belum disebutkan apa berarti? Apa? Bertingkat. Yakin? Setara. Konjungsi yang digunakan apa? Sedangkan. Kita lihat ya, di sini sudah ada gambarnya semua. Di situs kuliah juga sudah ada materinya dan jawabannya. Tapi nggak usah dibuka dulu ya, nanti tebak-tebakannya nggak menarik. Gitu. Ini jawabannya ya. Tadi ada induk kalimat, ada anak kalimat, ini pasti bertingkat gitu ya. Kemudian ada konjungsi koordinatif, kemudian tidak ada konjungsinya dan juga hanya satu subjek, satu predikat, sudah pasti itu kalimat tunggal. Gampang? Gampang ya. Kita lihat sedikit lagi. Nah, ke konjungsi. Tadi yang membedakan apa? Konjungsinya. Kalau yang namanya konjungsi koordinatif itu ada konjungsi apa saja, subordinatif itu ada apa saja. Kalau intrakalimat berarti konjungsinya itu kita letakkan di tengah kalimat. Kenapa? Menghubungkan klausa satu dengan klausa lainnya. Ya, atau frasa satu dengan frasa lainnya. Tapi kalau konjungsi antar kalimat, dia letaknya di awal kalimat. Penghubung antar kalimat ini menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Letak konjungsinya berarti di kalimat kedua, di awal kalimat, dan diberi tanda koma. Kalau kalian lihat ini, kira-kira bahasa apa ya? Bahasa? Bahasa? Ini yang atas itu, saya juga jelek, suaranya terputus-putus. Ini bahasa chat yang biasa diberikan mahasiswa ke saya. Ini kalau kita lihat, mungkin ini kelas online ya. Kira-kira kalau kalian baca, saya juga jelek, suaranya terputus-putus. Ini maksudnya yang jelek suaranya atau orangnya? Karena tidak ada tanda baca, kemudian juga ambigu. Waktu dan tempat kami persilakan. Tidak logis. Tidak logisnya kenapa, Mas? Harusnya gimana? Saya persilakan kepada Alex waktu dan tempat. Waktu dan tempat, misalnya nih saya MC gitu ya. Waktu dan tempat kami persilakan, terus waktunya jalan gitu. Mungkin nggak? Nggak gitu ya. Jadi yang bisa jalan apa? Manusianya. Kepada Mbak Lisha, saya persilakan. Mbak Lishanya datang. Itu logis. Tapi kalau waktu dan tempat, tempatnya nih panggungnya jalan gitu kan nggak mungkin. Gitu ya. Jadi yang kita bisa persilakan adalah orangnya. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya materinya. Berarti kalau teman-teman ingat ada apa saja yang sudah dibahas? Jenis kalimat. Tadi ada berapa jenis kalimat? Ada 4. Kemudian apa saja? Kalimat dasar atau tunggal? Majemuk setara? Majemuk bertingkat? Campuran. Ada tugas? Gampang, ini hanya dari beberapa konjungsi. Ada konjungsi namun, karena, tetapi, sedangkan, akibatnya, dan lain sebagainya. Ya, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Kalian buat kalimat, gunakan konjungsi yang sudah disediakan. Untuk hari ini terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi teman-teman, sehat selalu. Terima kasih.